Halo guys, welcome back lagi di channel Sembiri. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film tentang seorang pria yang menemukan Putri Duyung. Lanjut bagaimana kisahnya, langsung saja kita mulai. Di awal kisah kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Jack yang sedang mengambil ikan di pinggir laut dan berniat untuk memasaknya. Namun ketika dia akan menaruh ikan itu di mobil, tiba-tiba ada suara raungan dari kejauhan. Dia berjalan perlahan ke sumber suara. Pemandangan di depannya membuatnya tercengang. Ternyata asal suara itu berasal dari Putri Duyung hitam. Dia dengan hati-hati menyentuhnya dengan tongkat, tapi Putri Duyung itu sepertinya sudah mati. Dalam pikiran Jack, Putri Duyung pasti bisa dijual dengan harga yang tinggi. Melihat tidak ada siapapun, dia membawanya pergi dengan mobilnya, membungkusnya dengan kantong dan menyeretnya ke rumah. Agar Putri Duyung tetap segar, dia mengisi bak mandi dengan es batu, lalu memasukkan Putri Duyung itu. Dia kemudian meminum sekaleng bir, dan ketika ia sedang minum, terdengar suara dari kamar mandi. Begitu pintu dibuka, dia melihat Putri Duyung itu bergerak, membuat dia ketakutan dan terdiam beberapa saat. Mobil cuk. Begitu pintu dibuka, dia melihat Putri Duyung itu bergerak, membuat dia ketakutan dan terdiam beberapa saat. Putri Duyung melolong membuat dia sadar. Dia segera mengambil senapan di mobil. Tapi ketika kembali ke kamar mandi, Putri Duyung itu menggigit kakinya dan menyeretnya masuk. Jack bergulat dan melawannya, tapi tidak disangka ekor Putri Duyung itu sangat kuat, membuatnya terpental. Bahkan lengannya tergigit. Untungnya ada jaring ikan di sebelahnya. Setelah beberapa saat, dia berhasil memasang jaring pada Putri Duyung itu. Dia ingin membunuhnya, tapi melihat Putri Duyung itu, dia menyadari ternyata Putri Duyung itu sangat cantik. Sebuah ide berani seketika datang ke pikirannya. Menunggu suasana hati sang Putri Duyung stabil, dia mengeluarkan beberapa kapas dengan hati-hati membersihkan lukanya. Lalu menggunakan gunting membuat lubang di mulutnya, mencegah agar dia tidak mati kehabisan napas. Lalu selanjutnya dia menyiapkan makanan. Dia membeli daging di supermarket. Jack menyuruh memilih daging babi atau daging sapi. Putri Duyung itu memberi isyarat ia ingin makan daging sapi. Jack melihat dia menikmatinya. Jack tersenyum bahagia. Ini adalah Putri Duyung yang kejam di bak mandi dengan jaring ikan. Untuk menjaganya dari depresi karena kebosanan, Jack memindahkan TV ke kamar mandi. Nonton sinetron menceritakan kisah TV. Putri Duyung melihat itu dan tampak bingung. Tidak lama kemudian, Jack tertidur bersandar di bak mandi. Duyung itu menatap lehernya, seketika memperlihatkan giginya yang tajam. Sebuah suara tiba-tiba membangunkan Jack. Dia melihat seorang pencuri, dan ketika dia melihat wajahnya, tidak disangka ternyata pencuri itu adalah teman baiknya, John. Kelihatannya pencurian itu gagal, seketika pencuri itu menjadi perampok, mengancam Jack untuk menyerahkan uangnya. Jack kesal dan menggertaknya kembali, namun John tinggi dan besar, dia tidak mungkin mengalahkannya. Tiba-tiba Putri Duyung membuat suara dan menarik perhatian John. John pun curiga ada seorang wanita di rumah Jack. Jack segera mendorongnya pergi. Begitu pintu dibuka, John melihat Putri Duyung di bak mandi. Matanya langsung lurus, mulutnya terbuka lebar. John berkata, ini Putri Duyung, bahkan ekornya saja dijual dengan harga tinggi. Jack tidak setuju. Ia berkata akan mengirimnya kembali ke laut. Tidak menjualnya, tapi kamu tidak boleh memeliharanya, ujar John. Dengan bantuan John, mereka membuat sebuah kolam raksasa. Jack memintanya untuk merahasiakannya, tidak boleh memberitahu siapapun tentang ikan duyung ini. John pun menyetujuinya. Putri Duyung akhirnya lepas dari belenggu jaring ikan, berenang di kolam. Di malam hari, Jack mengeluarkan 2 kilo daging, menyiapkan stik mentah dan matang. Setelah memasukkan daging mentah di kolam, lalu dia berbicara tentang masa lalunya yang tragis. Ternyata dia dulunya adalah pria tangguh yang terkenal membunuh ribuan hiu dengan tangan kosong. Tapi sayang sekali Tuhan berkehendak lain. Kecelakaan tidak hanya merusak wajahnya, tapi juga merusak organ pernapasannya, membuatnya benar-benar hancur. Entah apakah Putri Duyung itu mengerti atau tidak, dia hanya menatap dengan tatapan aneh.
Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Ketika Jack membuka pintu, seorang wanita berdiri di luar. Perempuan itu berkata, "Apakah kamu mengenaliku? Aku Putri Duyung yang kamu selamatkan." Jack pun tercengang. Tanpa merasa sungkan, wanita itu masuk ke dalam, melepaskan jaketnya dan duduk di atas sofa. Jack baru sadar kolam itu telah kosong. Melihat wanita cantik di depannya, benar-benar Putri Duyung. Putri Duyung berterima kasih pada Jack karena telah menyelamatkannya dan memutuskannya untuk menjadi pacarnya. Perlahan dia melepaskan selangnya, lalu meletakkan tangannya di wajah Jack yang terluka, dan sesuatu keajaiban pun terjadi. Bekas luka di wajah Jack hilang, berubah menjadi pria yang tampan. Dia mendekatkan wajahnya dan menggigit bibirnya. Adegan selanjutnya agak kejam, kita lewati saja coy. 7 hari telah berlalu, Jack merasa lebih kuat. Putri Duyung menatapnya dengan wajah kagum. Sekarang dia merasa seperti dia bisa membunuh seekor sapi dengan satu pukulan. "Saya kuat, hahaha, seorang pria tangguh, hehehe." Ketika Jack mengambil 2 bir dan akan meminum dengan si cantik, namun saat itu juga beberapa mobil tiba-tiba datang. Dia segera berpakaian dan keluar memeriksa. Ternyata John membocorkan rahasia. Mereka memintanya menyerahkan Putri Duyung itu, lalu mereka akan membagi hasilnya. Melihat mereka banyak orang, Jack memintanya mereka menunggu di luar. Ia akan membawa Putri Duyung keluar, tapi Jack malah membawa senjata dan mengancam mereka agar pergi. John berkata, "Dia tidak berani menembak kita, hahaha." Melihat keseriusan Jack, mereka terpaksa pergi dengan putus asa. Setelah mereka pergi, Jack bergegas masuk ke dalam. Sayangnya Putri Duyung sudah kembali ke dalam kolam. Jack bertanya pada Putri Duyung, apakah dia ingin pergi berpetualang. Jack sudah lama tidak mencium bau laut. Lalu Jack mengeluarkan tangga dan memanjat naik ke atas, meraih tangannya. Ia ingin membawa Putri Duyung itu pergi dari sini. Dan ketika Duyung menyentuh tangannya, tapi Putri Duyung itu tidak naik bersamanya, melainkan dia menarik Jack masuk ke air. Jack melihat kedua mata Putri Duyung. Matanya terlihat sangat menawan. Pikirannya penuh dengan kenangan mereka bersama. Ternyata Jack dihipnotis oleh Putri Duyung. Dia tidak menyembuhkannya. Kebahagiaan mereka juga palsu. Sebenarnya wanita itu tidak ada. Bisa dilihat ketika dia keluar menemui John, luka di wajahnya masih ada. Ini adalah perbuatan Putri Duyung itu. Tujuannya adalah untuk memangsa Jack. Dan film pun tamat. Oke guys, review filmnya sudah selesai ya guys ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini. Oke. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Anjas. Bye bye.